Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Nurian Sinta dengan NPM 2222011119. Di sini saya akan mengidentifikasi dan menyebutkan proses adaptasi yang terjadi pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar sel atrofi. Contoh kasus apa sih sel atrofi? Penyakit apa sih? Yang pertama ada kelumpuhan pada alat pergerakan manusia yang sesuai dengan sel atrofi alami. Mengapa bisa terjadi proses adaptasi tersebut? Yang pertama, karena sel mengalami adaptasi sel atrofi bermacam-macam. Bisa karena kekurangnya oksigen, gangguan nutrisi, hilangnya persyarafan, ataupun proses penuaan sehingga mengalami penyusutan pada kerja sel dan jaringan. Oke, untuk yang kedua ada gambar sel hipertrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti gambar ini yaitu penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kelainan pada jantung akibat pembengkakan liver dan pembengkakan pada otot pada pekerja yang berlebihan. Mengapa bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jelaskan. Yang pertama, karena karakteristik sel hipertrofi memiliki suatu respon adaptif yang terjadi apabila terdapat peningkatan beban kerja suatu sel, yang dimana jika kebutuhan sel akan oksigen dan zat gizi meningkat, maka menyebabkan pembesaran sel yang mengakibatkan sel bertambahnya rangsangan hormon. Yang ketiga ada adaptasi sel. Yang terjadi adalah sel hiperplasi seperti gambar ini. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan apa sih yang mengalami adaptasi seperti gambar ini? Penyakit kanker serviks disebabkan serviks uterus, kanker ovarium, dan kanker prostat yang sesuai dengan sel hiperplasi alami. Mengapa bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jelaskan. Karena pembesaran jumlah sel dalam organ yang menyebabkan peningkatan fungsi organ yang terbentuk dari proliferasi dan diferensiasi. Yang terakhir ada gambar sel displasia seperti gambar di bawah ini. Contoh kasus penyakit apa sih yang terjadi pada proses adaptasi itu? Penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan oleh infeksi papilomavirus sehingga menyebabkan kanker serviks. Mengapa bisa? Karena peningkatan sel yang tidak sesuai dengan tahapan sehingga menyebabkan tidak normal antara sel sehat dengan sel kanker serviks sehingga terjadi kelainan genetik. Baik, berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Azhara Nurian Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.